bagusnya jangan posisi begini. Kalau bisa tidak tiduran, kalau bisa ya. Karena kalau tiduran dia tidak fleksi, dia akan begini. Tapi kalau tiduran dia harus pakai ganjel di bawah. Fleksinya sampai 70 derajat. Jadi ya, tengah dari. Jadi kalau bayi tiduran, dia posisinya harus merentang. Kemudian dia harus pakai bantalan sehingga agak terfleksi. Nah, ada beda ya. Jadi ini posisinya nanti ketika akan melakukan swab ya. Pertama kita pilih dulu alat swabnya ya. Mana yang pas kira-kira yang ada ini? Yang pas yang mana? Merah deh Pak. Yang vlog atau yang swab? Yang vlog. Yang mana yang vlog? Yang merah. Ini. Ya. Kita lihat ujungnya, coba lihat ujungnya ya, lurus ya. Iya. Nah kalau ini kan ujungnya bulat nih. Iya. Ujung lurus ini dia masuk ke lubang hidung yang masih kecil ya. Nah, Tidak ada lubang hidung. nah ini ada handscoon nggak? Oh, biar saya pakai handscoon. Ini VTM-nya tidak berwarna. Karena VTM tidak berwarna, tetap kita harus melihat ada kira-kira semacam baik perubahan, ada bekuan ya, ataupun ada barang seperti pasir atau apapun yang berwarna yang bisa kita lihat. Kalau tidak ada berarti bagus. Setelah ini kita siapkan. Nah, bayinya harus disiapkan dulu. Area hidungnya itu harus bersih dari ingus ya, bersih dari kotoran. Nggak ada handphone. Berarti boleh dibersihin pakai cotton bud dulu atau gimana? Nah, jangan pakai cotton bud. Nanti cotton budnya takut nempel bersisa. Oh, Jadi kapas ya. sepertinya biasanya gimana kalau membersihin ini hidung? Posisinya dibeginikan dulu kan? Si bayinya dibegitukan dulu, dimiringkan untuk kita bersihkan kan? Posisinya bayinya apalagi kalau yang kecil cuma pakai satu tangan ya. Tisu belum? Tisu juga Jangan pakai lembaran yang kemungkinan bisa tersisa. Tisu kan suka lepas satu-satu, dia nempel di sini. Nah itu yang nggak boleh. Kita bersihkan dulu. Posisinya. Jadi pakai apa bagus? Nah, ada beberapa posisi yang bagus untuk bayi ya. Pertama posisi tertidur seperti ini, tapi ininya harus pakai ganjel ya. Jadi kalau pakai ganjel, misalkan ganjel, nah kita tinggal megang dari sini. Kita megang, maksudnya megang ininya satu tangan, hidungnya dipegang, langsung dimasukkan. Jadi kita memegang ini supaya tidak gerak ya kepalanya, dan langsung megang hidungnya dan satu tangan masuk ke sini. Itu posisi tidur. Kalau posisi yang lebih bagus lagi, tapi lihat kondisi anaknya, adalah posisi anaknya itu digendong dalam keadaan seperti ini. Nah gini ya. Jadi cuman ini kan masih gerak kan kepalanya ya. Biasanya posisinya juga begini atau begini. Tapi ini susah kan? Jadi, nah posisi seperti ini sebenarnya bagus. Karena kita bisa menentukan fleksi dan lurus. Tapi ketika karena melakukannya sendiri itu agak susah, kecuali kalau berdua. Yang satu pegang, posisinya begini, yang satu kita masukin. Tapi kalau kita sendiri, yang bagus adalah posisi tidur ya. Jadi lihat aja kondisinya ya. Nggak ada handscoon ya. Posisi yang bagus adalah posisi tegak. Berarti konsekuensinya dua orang, itu ya. bayi di satu tangan, ininya dipegang oleh orang yang bersangkutan ya. Jadi dia kepalanya tidak bergerak, dan yang akan melakukan sampling adalah langsung dia melihat posisi fleksi kepala kan. Fleksi kepala, ininya dipegang, langsung masuk. Nah itu posisi yang bagus sebetulnya. Kalaupun susah sendiri nggak ada orang, ya udah tiduran di ini pakai ini, kemudian langsung masuk.
Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak gerak ya? Harus dibedah. Ini kan sebetulnya sangat kondisinya sangat lihat situasi. Siapa tahu dia ada pasang infus di sini, macam kan susah ya. Nah, jadi memang harus dilihat dulu mana yang lebih memungkinkan ya. Kalau dia dipasang infus pakai itu pakai ini segala macam nggak mungkin kan. Udah posisinya begini, langsung dimasukkan. Ke ujung hidung pangkal ini sampai ke ujungnya telinga atau setengah tadi? Ini belum timbul ya handphone itunya. Ya, udah gitu. Nah, posisi kita yang orang satu megang bayi, posisinya tegak begini, dialah yang melakukan fleksinya kan. Sebaiknya digerakkan, difleksikan kepalanya. Nah, kita yang melakukan samplingnya pegang kepala, hidung itu biar lubangnya lebih dilebarkan kan, baru masuk satu. Ini TCM ya. Kalau TCM 2 hidung ya. Masuk TCM hidung 2 hidung. kanan misalkan angkat, terus kemudian kiri angkat ya. Dengan satu. Dengan satu. Oh, dengan satu itu. Makanya nunggu handscoot. Oh iya iya. Sampai 15 detik satu. Ditahan 10 sampai 15 hidung. 10 Kalau 10 sampai 15 detik. dewasa biasanya Sampai 15 hidung apa ngitung ya. Pas masuk saya juga pernah di swab ternyata Salah satu. Kalau Terus PCR hidung buat dan yang mulut. di mulut beda lagi dapronnya. beda lagi yang ada bulat ya. Yang bulat tadi. 15 detik itu. Iya. 10 sampai 15 ya. Tapi untuk tabung ininya sama PTM-nya Pak. Swab hidung apa? Di satu tempat Di satu tempat. Satu tempat, Cuma isinya ambil dua. dulu yang hidung, patahin, masukin lagi ke terus sini. masukin. Jadi Terus satu ambil ini yang dua. dari mulut, masukin patahin Iya. juga. Jadi satu sampai ke belakang. Terus bawahin ujung hidung mantung ya, itu nares. Ini. Kalau dia pesek naresnya bingung mana naresnya. Itu nares. Jadi dari posisi gini ke ini ya, ke tragus, nares ke tragus ya. Nah, bukan begini, tapi lurus gini. Oh. Itu kan Pak posisinya lurus kan. Kalau begini akan lebih banyak kan. Tapi kalau ini akan tegak lurus. Nah, telinganya anggaplah inilah. Nah, kurangi 10 mili. Itu dari lubangnya Pak ya? Ya. Dari lubang telinga ya? Bukan ujung ini kan, bukan ujung. Dari ujung hidung ke telinga. Telinga Nah, yang dan gini nih. yang kecil. Oh, yang kecil itu. Nah, itu kecil ke ini ke tragus ya. Tragus tuh Oh, telinga iya, yang kecil iya. tuh. Heeh. Itu kalau sudah dapat kira-kira segini, kurangi 10 mili. Nah, 1 cm berarti ya. Tapi biasanya rata-rata maksimal 2/3 dari ini. Jadi kalau misalkan dari segini 2/3-nya berarti segini. Nah, ini yang masuk. Karena kalau pakai yang vlog itu walaupun dia nggak sampai di ujung dia akan menyerap. Jadi tapi kalau yang satu lagi yang wrap itu karena dia cuma 10% dari cairan kurang terserap bagus. Jadi kurangi 10 ml ya. Atau dirasa-rasain. Kalau sudah mentok jangan dipaksa. Ya, Darah ya. enak kan terus aja. Di sini kan Oh. pan. Jadi dia menelusuri bagian bawah. Tapi jangan usahakan jangan nempel. Jangan nempel itu jangan kalau ini ngegerot terus. Ya, habis tuh sampelnya di sini. Ayo. Nah, tapi agak ke bawah ya, ini misalkan perlukan bawah, agak di bawah sampai mentok. Nah, mentoknya itu kalau sudah mentok nanti kita lihat gambarnya diputer ya. Bawahin lagi, nanti ada cara muternya. Terus Next. terus itu kurangi 10 ya. Nah, saat mengeluarkan nah, berikan waktu beberapa detik swab, dia nggak bisa ngitung kan. Kita ngitung 10 sampai 15 detik. Kemudian mengeluarkan swab, operator dapat merotasi utan. Jadi kalau mau menguranginya jangan langsung tet tapi diputer sampai Sampai keluar. Ya. Diputar sampai keluar. Terus ke bawahin
jenis spesimen lewat aja. Terus berat sekali nariknya. Berat ya. Terus berapa Lagi kilo? Mbak. Nah, terus. Lagi Mbak. Nah, kita pakai APD ya. Tapi kalau untuk bayi tergantung ini persiapan tadi ya. Gunting alkohol segala macam ya, itu sudah biasa ya. Terus nasofaring. Nah, ini contohnya bukan bayi, tapi nggak apa lah nanti. Sisihkan seluruh sektor cairan hidung tadi sudah ya, dibersihkan dulu. Terus bawahnya tengadahkan, maksimalkan kepala kira-kira 70 derajat dengan dagu segaris dengan tepi belakang. Jadi dagu ini segaris dengan tepi belakang. Ya, ini perkiraan untuk 70 derajat. Jadi kalau pas hanya digendong begini, ini kira-kira 70 derajat dari coba tuh di sini. Ini hidung dan belakang itu tegak lurus, jadi begitu ya. Nah gini. Sehingga kalau dia posisinya tidur, ya terpaksa dia harus pakai bantalan ya. Nah jadi agak gitu. Di posisinya dia tegak lurus gini, bukan miring, tegak lurus. Nah terus bawahin lagi. Ya kalau dia berdiri dia agak tengadah ya. Ya terus siapkan daptron atau rayon, yang terutama yang vlog ya. Terus, nah teknik pengambilan, masukkan swab steril perlahan ke dalam rongga hidung sejajar dengan. Nah, ini untuk PCR. Ini ada 2 swab ya. Ini kasih nama dulu. Posisinya harus berdiri. Kita lihat ini jumlah jumlahnya harusnya segini ya, tidak boleh dikit. Kayak gini, kemudian cairannya bersih nggak ada semacam endapan atau enggak ya. Dikasih nama, kemudian kita lihat ininya swabnya. Nah ini ada 2 swab yang berbeda ya. Nah lihat ujungnya, ini yang vlog ya, dia lihat bentuknya ramping ya. Nah, ini untuk hidung, ini untuk oral. Mana dulu yang baik untuk anak itu tergantung kondisinya ya. Biasanya yang pertama yang hidung dulu, karena kalau mulut dia akan kemungkinan refleks muntah ya. Kalau anaknya udah gede nih, anaknya udah gede, dia keburu muntah dulu, dia nggak mau nantinya. Biasanya hidung dulu, hidung baru mulut. Jadi kita ini ya, kita buka dulu. Ini udah siap ya. Tadi kalau hidung, nah ini ada break point. Break point itu yang ini ya. Ini di on kan aja ya. Ini break point, tempat kita masuk ke sini nanti. Masuk ya. Ini dia bentuknya vlog. Dia bisa menyerap sampai 90% dari cairan sekret. Nah posisinya begini. Kalau sendiri kita pakai bantalan, kita pegang kepala, hidung, posisinya begini, masuk ya. Tapi kita hitung dulu dari sini sampai kira-kira segini. Ini kan kurangi 10 mili, kira-kira segini. Nah inilah yang akan masuk. Atau kalau enggak 2/3 dari panjang tadi ya. Nah dia harus diperkirakan karena kita punya perkiraan ketika kita masuk ke sini. Anggap ini hidungnya, soalnya nggak ada lubangnya nih. Nah misalkan misalkan ya, nah, mentok sudah dihitung 10 kali sambil diputer, 1, 2, lepas, kemudian sebelahnya lagi masukin 10 kali, lepas. Ini untuk yang VTM ya. Untuk yang TCM TCM. Masuk. Cara masukannya kan ya, seperti di mikro ya. Ini cuma di sini. Yang dibuka. Nah, ini kan di sini langsung masuk. Langsung masuk, patahin. Tutup lagi. Nah, kenapa digini? Karena ini jangan sampai disimpan di mana-mana. Disimpan di sini. Ini kan dia terkena tuh ya. Di
atau disimpan di mana nyari taunya ada di bawah. Nah, jadi cara megangnya ini itu cara bukanya ini sudah siap. Ini tapi dilonggarkan dulu ketika mau dibuka. Udah longgar ya udah. Jangan susah ya. Nah udah kalau udah longgar pegang, ini sudah masuk, pakai ini ya. Set gini, karena sudah longgar, tinggal buka aja. Langsung masuk, langsung patahinnya juga nggak usah pakai gunting, tinggal dipatah-patah, langsung tutup gini, ya. Jadi si ujung ini nggak kontak. Ini untuk yang hidung. Kemudian untuk yang oral, ya, karena ini misalkan PCR ya, oral, bukanya yang bawah atau yang ini, kalau buka. Ini dulu, jangan buka ini ya. Buka ini. Nah, buka ini karena supaya bisa dipegang langsung kan. Nah, kalau ini lebih besar, break point-nya di bawah. Nah, pada beberapa contoh ada 2 break point-nya, di bawah dan di atas. Tapi kalau yang seperti gini, Iya ngeri juga. siapin gunting ya, karena ini kan tinggi nih. Kita susah kalau di atas sudah dilepasin nanti takut kemana-mana, masukin pakai gunting. Ini posisinya tetap. Coba balik ke bawah dulu, sambil lihat gambarnya. Terus, nah ini posisi tadi yang nasofaring ya, kurang dari 100. Terus ini masih nasofaring. Ya, lakukan bersama untuk hidung. Nah untuk mulut sama seperti gini. Dilihat di dinding kalau ini mulut ya ada nah di kiri dan kanan ya, di kiri dan kanan, jadi kiri dan kanan, jangan di daerah belakang karena dia tempat muntah ya. Kiri dan kanan langsung masuk. Ada videonya Di pipi pak. ada video Di pipi dalam pak ya jadi. bukan pipi, nanti kita lihat. Teknik pengambilan spesimen ini berapa mungkin spesimen diambil dalam waktu 3 hari sejak pasien mulai menggunakan dapur swab yang mengandung kalsium aluminium atau telah disiapkan. Alat nasofaring swab. Ini contohnya pada dewasa. Kita pada stop dulu. Kacamata kumpul. Yang lagi tidur gini bisa? Dengan tisu dan buang tisu bekas ke bioseptic. Cuma merah deh. Tengadahkan posisi kepala Posisi. pasien dengan sedikit Nah, bungkuk. agak gitu ya, tengadahnya fleksi ya, 70. Nah, begitu. Iya, 70 ya. Keluarkan dapat swab serta spatula dari kemasan. Itu dapurnya ada Pasien 2. diminta untuk membuka mulut, tekan 2/3 Coba lihat gambarnya. spatula hingga dinding belakang faring dan tonsil dapat terlihat dengan jelas. Masukkan dapur swab ke dalam mulut. Lakukan pengambilan swab di daerah dinding belakang faring dan tonsil dengan posisi swab memutar. Bentar. Tarik Dinding dapur belakang swab faring dan keluar tonsil. dengan hati-hati tanpa Bukan di pipi ya, bukan di pipi. atau lidah atau bagian mulut lainnya. Stop dulu. Masukkan segera dapur swab ke dalam hidung. Ini posisinya dimiringkan. Air liurnya itu yang kita tampung. Kita tampung, bisa pakai ini. Jadi dia posisinya harus miring ya. Dia cukup dengan air liur. Jadi tidak usah. Tapi jangan air liur yang kita ngambilnya dari sekitar mulut. Mulutnya agak dibuka, agak masuk dikit. Nah, air liurnya dibiarin langsung masuk. Karena kalau untuk yang prematur itu sangat mudah terjadi perdarahan ya. Ini sangat halus, ini juga kecil dan kemungkinan masuk ininya susah juga di hidung ya. Dia hidungnya belum seperti orang dewasa yang lurus ya. Dia masih melengkung. Jadi posisinya juga sama di biasanya kan cuma satu tangan ya. Cuma satu tangan, bahkan cuman begini aja megang bayinya kan. Ini kegedean kan. Jadi satu tangan gini
ini ya bisa kepala bisa kita gerak-gerakan kan. Nah jadi pada saat hidung dia tetap tegak lurus gini, ininya masuk seperti itu 1 2, atau kalau VTM ya, kalau TCM 1 2 masuk. Tapi kalau PCR 1, nah hidungnya dia cukup begini dan hanya air liur, tidak perlu gitu-gitu. Jadi untuk yang kasus yang Banyak prematur, sering hipersalipa kan. prematur itu air liur kadang-kadang. Liur tetap ngitungnya sama 10. Karena dia air liur, maka konsentrasi air liurnya harus lebih banyak. Kan kalau tadi kan langsung kan dia langsung ke tempatnya, tapi karena dia air liur dia bercampur dulu kan, sehingga yang terkuman virusnya yang terkena di sini akan lebih sedikit kan, sehingga air liurnya harus banyak, lebih lama dia. Jadi tadi posisinya dia jangan misalkan kami nggak bisa melakukan sampling oral karena kecil, bisa aja minimal air liur. Jadi di posisinya karena dia neonatus ya, sampai satu tangan ini kita miringkan langsung gini, langsung bahkan ada tapi kita belum siap sampling. Patahkan tangkai dari dapur swab dengan cara yang aman sehingga tabung VTM bisa ditutupkan. Jadi ingat ya, tutup ini tidak boleh disimpan di mana-mana ya. Teknik Ini harus pengambilan ada swab di nasofaring. sini. Keluarkan pelekat swab dari kemasan. Ini vlog swab. Ini untuk hidung. Tegakkan posisi kepala. Kalau bisa dengan disandarkan pada dinding untuk mencegah pergerakan. Kalau anak dewasa disandarkan pada dinding. Kalau yang kecil Masukkan dipegang pelekat swab ibunya. ke dalam lubang hidung melalui dasar hidung sampai ke nasofaring. Jarak antara hidung ke telinga dapat menjadi panduan seberapa jauh kita memasukkan pelekat swab. Putar pelekat swab secara perlahan di nasofaring beberapa kali. Pastikan tidak ada obstruksi dan jangan memaksakan apabila dirasa ada tahanan. Nangis. Medium yang D itu konka itu yang lembungan di dalam ya. Itu yang banyak perdarahan itu di daerah D. Banyak vaskular pembuluh darah di daerah D. Nah, ditempelin. Lakukan pelepasan APD mulai dari sarung tangan, kacamata Google, lalu masker. Kemudian buang APD bekas ini ke bagian sentipede. Ya,